Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvano Harun. Di video kali ini saya akan membahas tentang alasan kenapa KPR itu bisa ditolak oleh bank. Nah, ini menarik. Sebelum itu, teman-teman wajib banget nonton video saya sebelumnya mengenai tips dan trik tentang KPR. Linknya saya taruh di atas sini. Oke, lanjut ke videonya, let's go. Oke, jadi alasan yang pertama itu biasanya adalah gagal BI checking. Nah, sebelum itu sebenarnya sejak tahun 2018 tongkat estafet pemeriksaan untuk riwayat kredit nasabah itu beralih yang dari yang sebelumnya Bank Indonesia atau BI yang namanya biasanya BI checking menjadi ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, namanya adalah SLIK OJK, SLIK gitu ya sebutannya. Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK. Nah, di situ kita semua bisa melihat histori kredit, riwayat kredit, mau itu tunggakan, cicilan mobil, motor, rumah, semuanya bisa terlihat dari situ. Nah, histori kredit kita itu nantinya akan dikasih skor oleh OJK ya. Jadi skornya itu mulai dari skor 1 sampai 5. Nanti saya akan tampilkan tabel skornya seperti ini. Jadi skor yang pertama itu adalah kredit lancar. Jadi tidak ada tunggakan sama sekali. Kemudian skor 2 itu adalah kredit dalam perhatian khusus atau DPK. Nah, itu biasanya ada tunggakan dari 1 hari sampai ke 90 hari. Skor nomor 3 itu adalah kredit tidak lancar. Biasanya kreditnya itu menunggak dari 91 sampai 120 hari. Nah, skor keempat itu adalah kredit diragukan. Tunggakannya udah lebih tinggi lagi nih, jadi 121 hari sampai 180 hari. Berapa bulan tuh ya? Udah mulai lama nih. Nah, yang terakhir adalah skor kredit kelima atau kredit macet. Nah, ini udah kredit yang paling atas nih, skor paling jelek ya. Itu biasanya tunggakannya udah lebih dari 180 hari. Nah, di luar sana istilah skor kredit ini biasanya orang-orang sebutnya adalah kolek. Jadi kolek 1, kolek 2, kolek 3, 4 sampai 5. Kenapa sih bank itu harus melihat BI checking? Alasannya simpel, karena bank itu akan melihat karakter calon debiturnya. Dari histori kreditnya kan kelihatan tuh. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya aja sudah ada tunggakan, ya bank pasti mikir secara logika. Nggak mungkin mereka akan kasih kredit, apalagi kreditnya ada kredit rumah yang nominalnya besar. Nah, jadi histori kredit kita itu penting teman-teman untuk bersih gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tunggakan, ada cicilan-cicilan macet, sebaiknya teman-teman harus lunasi terlebih dahulu sehingga catatan kreditnya menjadi bersih dan skornya itu baik. Ada dua hal umum yang biasanya menyebabkan BI checking atau slip OJK kita itu jelek teman-teman. Walaupun kita merasa bahwa kita selalu melakukan pembayaran tepat waktu gitu ya. Yang pertama itu gara-gara kartu kredit. Misalkan kita punya beberapa kartu kredit, katakanlah 5 gitu ya. 5 kartu kredit kita aktifin semua, tapi yang biasanya kita pakai nggak mungkin semuanya. Mungkin hanya 2 atau 3. Nah, 2 sisanya kartu kredit itu yang kita harus cek benar-benar teman-teman. Karena meskipun kita tidak pernah pakai, tapi terkadang ada biaya-biaya seperti administrasi atau iuran tahunan yang tetap ditagihkan ke kita. Nah, tapi karena kita merasa tidak memakai kartu kredit tersebut, kita tidak pernah mengecek tagihan kartu kredit itu. Nah, itu yang biasanya muncul menjadi tagihan yang menunggak berbulan-bulan walaupun mungkin nominalnya kecil, tapi di BI checking atau slip OJK itu tetap tercatat sehingga recordnya itu seakan-akan kita punya tunggakan dan melakukan pembayaran yang terlambat. Case yang kedua itu biasanya kita sudah pernah atau sedang melakukan cicilan KPR di bank gitu ya, entah di bank lain atau di bank yang akan kita apply. Nah, cicilan KPR dengan bunga floating. Bunga floating itu berarti bunganya bisa naik bisa turun tiap bulan, beda tergantung dari suku bunga acuan. Nah, problemnya di sini adalah ketika kita melakukan pembayaran biasanya itu kan auto debit. Auto debit itu berarti kita masukin dana sejumlah cicilan kita ke rekening bank tersebut, nah maka akan langsung di auto debit. Problem pertama itu biasanya dari tanggal. Tanggal itu biasanya maju dan mundur itu nggak pasti teman-teman. Jadi karena gara-gara ada hari libur itu satu. Kedua gara-gara bunga floating. Bunganya nggak selalu sama. Jadi misalkan cicilan kita per bulan 10 juta. Tapi gara-gara bunga floating bulan ini itu naik, sedikit naik, jadinya harusnya kita melakukan pembayaran 10 juta 100 ribu. Tapi karena kita nggak tahu, kita hanya masukkan saldo di auto debit itu hanya 10 juta. Nah, kekurangan 100 ribu ini yang ternyata tetap tercatat di record BI checking kita. Itu yang menyebabkan terkadang ada seperti ada keterlambatan di BI checking kita. Padahal sebenarnya hanya permasalahan kecil di sistem. Oke, jadi untuk solusi gagal BI checking ya memang hanya satu teman-teman. Kita harus tetap melakukan pelunasan hutang. Kita bisa datang ke bank terdekat tempat kita berhutang dan melunasinya sehingga nanti catatan kredit kita itu menjadi baik kembali. Kemudian kita juga harus lebih bijak lagi sebelum melakukan pengajuan kredit.
terkait kemampuan bayar kita, terkait dengan jumlah pengeluaran kita per bulan. Jadi benar-benar harus kita pertimbangkan matang sebelum kita mengajukan kredit ke bank. Alasan kedua KPR ditolak itu biasanya berkaitan dengan penghasilan dan cicilan bulanan. Rasio aman seperti yang saya pernah infokan di video sebelumnya mengenai KPR, rasio aman untuk cicilan itu adalah sepertiga dari penghasilan bulanan kita. Nah, tapi tetap dilihat case by case oleh tim analis banknya. Contoh, saya punya dua perbandingan ya teman-teman ya. Debitur A, penghasilannya itu katakanlah misal 100 juta per bulan gitu ya. Dia akan mengajukan apply cicilan 10 juta per bulan. Debitur B, sama, dia akan apply cicilannya 10 juta per bulan. Penghasilannya itu hanya setengah dari debitur A, yaitu hanya 50 juta per bulan. Nah, setelah dianalisa, pengeluaran dari debitur A itu 80-90 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran dari debitur B itu hanya 10 juta per bulan. Nah, kalau saya jadi bank, saya akan lebih cenderung memilih untuk memberikan kredit kepada debitur B. Kenapa? Karena kita juga mempertimbangkan pengeluaran atau tanggungan dari calon debitur kita. Kalau dari debitur A itu rasio pengeluarannya itu sangat-sangat tinggi gitu ya dibandingkan debitur B, meskipun penghasilannya itu debitur A lebih tinggi. Jadi nggak serta-merta penghasilan tinggi otomatis akan langsung dikasih apply KPR, nggak juga. Jadi kalau bisa diomong secara simpel, penghasilan itu harus lebih besar dibandingkan dengan semua pengeluaran kita sebulan ditambah cicilan yang akan kita ajukan. Dah, that's it. Intinya itu seperti itu teman-teman. Alasan kenapa KPR ditolak nomor 3. Ada kemungkinan KPR ditolak itu berhubungan dengan pekerjaan atau profesi kita. Nah, ini menarik. Tapi bukan berarti semua jenis pekerjaan yang nanti akan saya sebutkan ini 100% akan ditolak oleh bank loh ya teman-teman. Bukan berarti seperti itu. Tapi akan dilihat case by case. Nah, mungkin akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya. Oke, profesi tersebut antara lain adalah teman-teman yang bekerja di bidang TNI, Polri, atau aparatur sipil negara lain ya. Kemudian teman-teman yang pekerjaannya berhubungan dengan hukum, jadi seperti lawyer atau pengacara, kemudian jaksa, hakim, dan sebagainya. Jadi contohnya Pak Hotman Paris ya, misalkan Pak Hotman Paris itu mungkin rada susah tuh apply KPR. Satu, karena beliau ada lawyer, kedua karena duitnya udah banyak, jadi dia pasti prefer adalah cash keras gitu ya teman-teman ya. Berikutnya lagi itu adalah para politisi atau pengurus-pengurus partai politik. Kemudian juga untuk pekerjaan lain itu contohnya adalah karyawan freelance, karyawan kontrak. Kemudian yang pekerjaannya itu tidak mendapatkan gaji gitu ya. Misalkan agen asuransi, agen properti itu kan based on komisi gitu ya. Nah, itu juga mungkin jadi masuk bahan pertimbangan. Kemudian YouTuber, nah YouTuber kan juga nggak terima gaji, itu juga masuk dalam pekerjaan yang dipertimbangkan. Kemudian juga kalau selama pandemi COVID ini ada dua bidang lagi yang bank harus benar-benar perhatikan, yaitu bidang aviasi atau penerbangan, jadi pilot dan teman-temannya. Kemudian di bidang perhotelan. Oh ya, termasuk juga teman-teman yang berkarya di bidang seni, kemudian musisi, artis, public figure, sampai influencer ya. Nah, jadi semua pekerjaan-pekerjaan itu saya garis bawahi lagi sekali lagi, bukan berarti 100% ditolak, tapi akan masuk ke dalam pertimbangan bank. Jadi mungkin teman-teman bisa melampirkan misalkan seperti agen asuransi atau agen properti bisa melampirkan komisi mereka per bulannya. Jadi itu yang akan dipertimbangkan sebagai penghasilan bulanan. Oke, alasan KPR ditolak nomor 4 itu biasanya mungkin gara-gara lokasi properti yang ingin teman-teman beli. Contoh, jadi ada beberapa lokasi-lokasi properti itu yang menjadi tanda kutip pertimbangan bank gitu ya, atau susah di-approve oleh bank. Contohnya yang pertama itu adalah properti teman-teman itu ternyata dekat dengan TPU atau tempat pemakaman umum atau kuburan. Kemudian lokasi rumah teman-teman dekat dengan sutet atau tiang listrik yang gede itu ya teman-teman ya, biasanya kita nyebutnya sutet. Kemudian kalau dilihat dari lebar jalan depan rumah, itu row jalannya itu adalah minimum 3 meter teman-teman. Jadi kalau misalkan rumah teman-teman itu ada di dalam gang yang hanya bisa akses motor atau jalan setapak, itu kemungkinan besar juga akan ditolak oleh bank. Nah, untuk mengukur row jalan juga 3 meter itu
benar-benar pure adalah jalannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada selokan yang bisa dilewati ditutup beton, itu nggak termasuk dalam row jalan. Kemudian kalau misalkan rumah itu posisinya tusuk sate, kemudian kalau misalkan ternyata rumah itu berada di daerah rawan bencana gitu ya, misalkan dekat tebing yang rawan longsor, atau rumah itu hujan dikit banjir, pinggir aliran sungai persis, nah itu jadi bahan pertimbangan juga. Kemudian kalau misalkan properti itu dekat dengan misalkan mohon maaf tempat ibadah, ada sekolah, ada rumah sakit di dekat situ, itu juga jadi bahan pertimbangan. Kemudian kalau misalkan rumah itu adalah rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 7, karena kalau misalnya jumlah kamar itu lebih dari 7, itu udah dianggap sebagai masuknya itu adalah bukan KPR lagi tapi kredit komersil atau multiguna. Nah, kenapa sih lokasi-lokasi tadi itu menjadi pertimbangan dari pihak bank? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sisi bank gitu ya, secara logika kalau misalkan memang terjadi resiko gagal bayar, bank itu maunya aset mereka itu dapat dijual kembali dengan cepat gitu. Nah, kalau misalkan lokasinya itu dalam tanda kutip kurang lazim atau kurang menjual, kurang sellable, maka mereka itu kurang bisa mencairkan dananya secara liquid dan secara cepat gitu. Itulah alasan kenapa bank juga melihat lokasi properti yang akan dijaminkan. Alasan yang terakhir itu biasanya berkaitan dengan legalitas propertinya, teman-teman. Jadi yang pertama, dokumen itu harus lengkap tentang dokumen kepemilikan. Yang pertama harus ada sertifikat, kemudian ada IMB, PBB, itu nanti semua akan dicek oleh notaris yang ditunjuk oleh bank. Jadi bank tentu saja tidak mau mengambil resiko apabila ada permasalahan di kemudian hari gitu ya. Kemudian untuk sertifikat itu surat-surat seperti girik, petok, letter C bukan termasuk sertifikat sehingga tidak bisa dijaminkan ke bank. Bank tidak akan mau menerima surat-surat tersebut kecuali benar-benar dalam bentuk sertifikat. Kemudian kalau PBJB, jadi suratnya itu masih PBJB dengan developer, jadi belum siap AJB, biasanya bank akan menolak. Berbeda kalau PBJB tapi sudah siap AJB, bank masih bisa. Nah, tapi info terbaru untuk Bank BCA itu masih mau menerima surat dalam bentuk PBJB tapi dengan developer yang sudah bekerja sama dengan Bank BCA. Itu teman-teman. Kemudian lanjut. Untuk legalitas itu biasanya setelah dicek nanti akan terlihat apakah kalau misalkan ada terjadi sengketa, itu bank udah pasti fix nggak akan mau terima. Kemudian kalau misalkan ternyata di tanah atau properti yang akan dijaminkan itu terjadi pelebaran jalan, kemudian ada lewat jalur hijau dan sebagainya, itu juga bank akan menolak, teman-teman. Jadi untuk legalitas harus benar-benar clear. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya hal-hal umum yang biasanya menyebabkan KPR ditolak oleh bank. Tapi sebenarnya untuk mengajukan KPR itu nggak sesusah yang kita bayangkan kok. Selama dokumen atau berkas kita itu lengkap, kemudian BI checking kita itu clear, kemudian juga penghasilan mencukupi, dan yang terakhir itu legalitas propertinya aman, harusnya KPR akan di-approve oleh bank. Karena bank juga mau cuan kan, teman, mau untung juga dari bunga yang mereka dapatkan. Jadi sebenarnya win-win solution, kita bisa dapat rumah yang kita impikan dari awal, bank juga bisa mendapatkan untung dari situ, win-win solution. Dan oke, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar. Mau dibantuin proses pengajuan KPR-nya, monggo silahkan, bisa kontak langsung saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus video Alvano Harun berikutnya. Bye-bye.